ASM Ngabuburit Sahur Madani. Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nazwa Putri Novianti di acara NgaSM Ngabuburit Sahur Madani. Di podcast kita kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih, yaitu Bapak Lukman, salah satu guru SMK Madani Bandung juga teman-teman. Pak Lukman juga di sini tuh ngajar PAI ya Pak? Ya, betul. Jadi guru agamanya langsung nih di podcast kita kali ini. Nah Pak, di zamannya teknologi ini ya Pak, tentunya orang-orang tuh lebih sering bermain sosmed nih, kayak scroll TikTok, main Instagram gitu. Nah di sosmed ini tuh lagi viralnya tentang penyakit ain Pak. Menurut Islam itu sendiri, penyakit ain itu apa sih Pak? Penyakit ain itu adalah penyakit yang berasal dari lahirnya rasa dengki, iri, atau kekaguman, tapi tidak berdasarkan karena Allah dari seseorang kepada orang lain melalui mata. Itu penyakit ain tuh. Misalkan si A lihat seseorang nih dengki, itu bisa mengakibatkan penyakit ain lewat pandangan dia. Nah untuk penyebab dari penyakit ain ini apa? Ya, bisa karena benci, bisa karena kagum juga bisa. Misalkan kagum, wah cakep, wah hebat ya, cantik ya, tapi nggak disertakan karena Allah, itu bisa jadi sumber penyakit ain. Jadi kalau misalkan seseorang pingin dipuji gitu, justru dia tuh mengundang datangnya penyakit ain buat dia. Nah, jadi rasa pingin dipuji atau memuji orang lain tapi tidak menyisipkan atau berkaitan dengan Allah. Harusnya gini, subhanallah ya, masya Allah indah banget, masya Allah cantik. Nah, kalau itu insya Allah gitu. Nah untuk penyakit ain ini ada nggak sih Pak dampaknya gitu? Dampaknya mungkin itu kan asalnya diawali bukan dari medis ya, tapi jadi bisa penyakit medis ya, kayak penuaan dini atau menjadi penyakitan. Mungkin di rumah atau saudara kita pernah ada misalkan yang anaknya teh padahal sehat tapi jadi sakit-sakitan. Dia teh misalkan ganteng, cakep lah gitu, tapi jadi sakit-sakitan, jadi terlihat kurang menarik. Itu bisa aja dari penyakit ain. Itu dampaknya bisa kayak gitu. Nah untuk cara mencegahnya nih Pak, cara mencegah dari penyakit ain ini kayak gimana? Cara mencegah penyakit ain, ketika orang lain memuji kita, maka kita ucapkan alhamdulillah. Orang lain mau misalkan mengungkapkan kekaguman kepada seseorang atau mengungkapkan kekaguman dalam ke kita atau ke siapapun, itu harus berkaitan dengan Allah. Misalkan teteh cantik ya, lalu alhamdulillah gitu. Itu kan berarti mengembalikan kepada Allah bahwa kecantikan yang dipuji kepada dia, pada akhirnya segala pujian itu milik Allah. Atau masya Allah ya, indah banget suaranya, masya Allah pintar, itu insya Allah. Jadi segala sesuatu pujian kan itu milik Allah. Terus oleh seseorang atau oleh manusia, dengan dia tanpa hak untuk memuji diberikan ke orang lain. Itu efeknya tuh melalui mata pandangan dia kepada seseorang, itulah yang nanti jadi penyakit. Atau merasa iri dengki. Cara menghindarinya ya pertama, khususnya mungkin zaman sekarang, jangan senang mengupload foto, apalagi mungkin yang punya anak, bayi atau itu kan kita tuh merasa ya contohnya saya gitu, punya bayi, pingin mengungkapkan rasa kekaguman itu dengan upload gitu ya, foto dia. Itu berbahayanya ketika misalkan diupload terus banyak orang yang melihat, wah cakep ya, wah ini kayaknya pi insinyureun, wah ini bakal pi dokteren.
tah seseorang yang bilang gitu kan dia tidak punya hak menentukan sesuatu yang padahal dia tidak punya kekuasaan untuk yang punya hak itu Allah. Makanya ya syukur-syukur kalau yang lihatnya tuh Masya Allah ya cakep banget, nah gitu. Yang khawatirnya gitu, atau ada rasa dengki, apalah udah semua juga punya anak, ini harus diupload kayak oke udah bakal kill bakal gitu, nah itu bisa kayak gitu. Jadi hindari rasa ingin dipandang oleh orang lain, gitu. Hindari rasa ingin mendapatkan kekaguman orang lain. Nah, kalaupun misalkan kita udah menghindari, kita biasa nggak memamerkan, tapi orang lain misalkan memuji, maka kita ucapkan alhamdulillah, masya Allah, astagfirullah. Nah, untuk penyakit ain ini sendiri nih Pak, kenapa sih lebih sering, jadi anak yang baru lahir ini sering terkena penyakit ain gitu? Nah, orang tuanya yang salah, karena dia kan merasa bangga telah lahir anaknya, sehingga dia banyak bukan memamerkan. Kalau memamerkan mungkin barangnya, tapi kalau anak itu ingin memperlihatkan lah mungkin cakepnya, lucunya, gemesnya bayi itu ke orang lain yang dia tanpa sadari dia bisa mengundang berlebihan gitu. Itu makanya kan biasanya gitu. Sebenarnya bukan bayi aja sih sebenarnya, orang dewasa juga. Orang dewasa yang dia seneng selfie terus Di-upload gitu ya. Ya itu bahaya juga gitu. Jadi kayak gini aja lah. Pohon sekarang sama Najwa ya dihina-hina, coba dimarahin, itu bisa dihitung mungkin sehari, 2 hari, 3 hari itu bisa mati. Itu bisa bahkan benda mati pun bisa hancur gitu. Itu yang bahayanya penyakit ain, dan itu nyata memang gitu. Ya, dan apalagi ke manusia. Jadi pada dasarnya sebenarnya bukan saja anak kecil atau bayi, tapi orang dewasa juga sebenarnya. Cuma ya mungkin kebanyakan gitu, apalagi yang sekarang punya baru lahir dia sewajarnya aja sih. Okay. Sewajarnya. Nah, untuk dalilnya itu sendiri, ada nggak sih dalil tentang penyakit ain ini? Ada, tapi Bapak baca ya. Oke. Nggak, soalnya nggak dihafal. Ini dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintaku agar aku meruqyah untuk menyembuhkan ain. Hadis riwayat Muslim. Atau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksaru may yamutu ba'da qada'illah wa qadarihi bil ain. Sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Itu yang banyak. Nah, itu yang barusan digambarkan, yang disebutkan bahwa banyak kematian pada umatku setelah takdir. Jadi setelah takdir kan manusia itu ditakdirkan meninggal, takdirnya usia gini. Tapi ada yang setelah takdir, yang sebab setelah takdir itu ain. Okay. Mati, siap mati, bangkrut, mana bangkrut. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, memang penyakit ain itu nyata adanya ya Pak. So don't forget to say Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Karena memang ada gitu, memang ada nyatanya. Buat Bapak makasih udah sharing ilmunya, udah ngisi podcast kita kali ini gitu. Buat teman-teman semuanya, semangat terus menjalankan ibadah puasanya. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nga SM, ngabuburit sahur madani.